Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk menganalisis Gojek dengan pendekatan tools SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat untuk memahami faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi faktor bisnis dari Gojek itu sendiri. Yang pertama, Strength atau kekuatan, di mana brand Gojek ini memiliki tingkat awareness yang tinggi. Karena sebagai pelopor ojek online, Gojek memiliki brand yang sangat kuat dan identik dengan layanan transportasi yang cepat. Lalu yang kedua, adanya super app yang sangat-sangat matang, di mana Gojek memiliki ekosistem yang lengkap seperti GoRide, GoFood, GoCar, GoSend, GoPay, GoMart, GoTix, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, Gojek ini merupakan basis mitra yang sangat besar, di mana terdapat jutaan driver dan ratusan ribu merchant tergabung dalam ekosistem Gojek. Lalu yang keempat, GoPay sebagai pionir vintage, di mana GoPay ini kita tahu sendiri itu mempermudah transaksi dan memperkuat keterkaitan antar pengguna dalam ekosistem Gojek tersebut. Lalu adanya dampak sosial yang tinggi, di mana Gojek memperkuat ekonomi informal dan UMKM yang ada. Lalu untuk faktor weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama, adanya ketergantungan pada pasar Indonesia, sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi lokal yang terjadi. Lalu yang kedua, adanya biaya operasional yang sangat tinggi, terutama untuk promosi dan insentif para driver. Lalu yang ketiga, adanya infrastruktur layanan yang tidak merata di beberapa kota kecil sehingga dapat mempengaruhi tingkat layanan yang berbeda-beda setiap driver. Mungkin lalu untuk yang keempat, adanya kontroversi hubungan kerja dengan mitra driver yang dapat mempengaruhi reputasi dari aplikasi Gojek itu sendiri. Lalu ada faktor opportunities atau peluang, di mana peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan Gojek. Yang pertama, adanya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang masih sangat besar. Lalu yang kedua, adanya integrasi ekosistem GoTo atau Gojek X Tokopedia, yang dimana itu sangat membuka peluang sinergi baru untuk kedepannya. Lalu adanya permintaan logistik same day delivery yang selalu meningkat, dan adanya digitalisasi UMKM yang terus meluas sehingga GoFood dan GoPay memiliki ruang ekspansi yang sangat besar. Sedangkan untuk faktor threat-nya atau ancamannya, ancaman dari perusahaan Gojek ini itu yang pertama, adanya persaingan ketat dengan kompetitor-kompetitornya seperti Grab, Maxim, InDriver yang sekarang sudah mulai naik juga. Lalu yang kedua, adanya regulasi pemerintah yang dapat membatasi tarif atau skema insentif. Lalu ketergantungan pada promo yang dimana itu dapat menyebabkan pelanggan menjadi tidak loyal jika diskonnya itu dikurangi. Lalu adanya kompetisi dalam penggunaan teknologi seperti AI dan otomasi yang dapat membuat model bisnis menjadi cepat berkembang. Selanjutnya kita dapat melihat pesaing utama Gojek, salah satunya yaitu misal Grab. Kita ambil contoh di sini Grab, di mana Grab ini itu merupakan sebuah perusahaan yang muncul di Malaysia. Lalu Grab sendiri bermigrasi ke Singapura karena menerima dukungan investor yang strategis dan sekarang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara dengan cakupan yang internasional. Di mana perusahaan Grab ini tentunya di samping dia menjadi kompetitor dari Gojek, dia pasti memiliki keunggulan-keunggulan, di mana yang pertama itu didukung modal besar dan investor secara global. Lalu yang kedua, adanya ekspansi agresif di berbagai negara. Lalu yang ketiga, setelah mengakuisisi Uber di Asia Tenggara, Grab itu posisinya diperkuat menjadi posisi transportasi yang regional. Lalu yang keempat, layanan Grab berupa GrabFood itu sangat kompetitif. Kenapa kompetitif? Karena dia dapat bersaing dengan banyak sekali layanan-layanan lain seperti Shopee Food atau GoFood, dan dia sekarang menjadi pemimpin pangsa pasar di beberapa wilayah Indonesia. Lalu adanya fitur Grab Financial yang itu dapat menawarkan kredit, pay later, insurance, dan e-wallet yang sangat terintegrasi. Nah, secara posisi pasar di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Gojek ini tuh bisa dibilang dia kuat di transportasi motor, lalu Grab itu dia kuat di food delivery, dan bisa dibilang kedua perusahaan ini maupun itu Gojek ataupun Grab itu sama-sama bersaing seimbang di logistik dan layanan roda 4. Dan dimana kompetisi antara Grab dan Gojek ini membentuk sebuah hubungan duopoli yang mendorong inovasi lebih cepat. Jadi bisa kita lihat bahwa dari analisis SWOT Gojek dan Grab ini, dimana Gojek sendiri pastinya dia memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya sendiri.
Namun juga kita perlu lihat dari faktor kompetitornya, di mana banyak sekali kompetitor dari Gojek seperti Grab, Maxim, Shopee, dan lain-lain itu dapat menggeser posisi dari Gojek sendiri sebagai mitra lokal bisa kita bilang. Nah, selanjutnya kita dapat masuk ke strategi bisnis.